guys, balik lagi sama kita dalam kisah mahasiswa dengan aku Alda. Dan aku Devi. Mau cerita apa nih hari ini nih Kak Alda? Aku mau cerita tentang film Danur sih, yang pertama yang judulnya I Can See Ghosts itu. Oh, Itu kan cerita Danurnya itu diangkat dari kisahnya Risa Sarasvati kan. cerita real ya Kak Iya, ya? cerita real dia pengalaman waktu masih kecilnya. Hmm. Waktu dia tinggal di Bandung, waktu di rumah pertamanya. Katanya sih dalam cerita tersebut, si Risa kecil ini bermula pindah di rumah lama, yang rumah lamanya ini melihat sosok hantu-hantu anak kecil pada masa kolonial Belanda, yaitu terdiri dari Jensen, William, sama Peter. Nah, karena mungkin Risa juga di dalam dirinya tuh kayak merasa jiwanya kosong dan merasa kesepian, nggak ada peran dari Orang tua ya, orang Kak? tuanya, nggak ada Sibuk dukungan mungkin dari orang tuanya keluarganya ya. juga. Makanya Risa lebih baik berteman sama 3 hantu ini. Si Risa tuh tinggal sama siapa Kak di rumah itu Kak? Sama orang tuanya, tapi Sama kan orang tuanya. orang tuanya itu Sibuk lah kerja pada gitu ya? pada workaholic semua kan. Jadi Risa ya udah mainnya sama hantu-hantu ini, diajak main ya kan. Nah, si Risa tuh kayak nganggap hantunya itu ya manusia biasa. Nah, pertama kali bisa ketemu sama hantunya itu gimana tuh Kak? Pertama kalinya tuh pas Risanya ulang tahun kan? Iya, Risa ulang tahun. Yang ke-8 ya? Iya, kalau ke-8 nggak tahun salah. dia. Dia kayak make a wish gitu nggak Make a sih? wish, kayak pengen dalam punya hatinya teman tuh biar nggak gini, kesepian ya? aku pengen punya sekali teman cerita yang bisa mengerti aku gitu katanya sih. Terus akhirnya diwujudkan lah, tapi dengan sosok dari dunia lain. Oh. Nah, dia tuh selama bertahun-tahun kan berteman sama 3 arwah ini ya kan. Ya kayak hubungan kayak anak kecil kayak gimana sih, akrab banget sampai ini. Dan suatu saat si Risa tuh iseng nanya ke orang tuanya, "Mah, Pah, Mama mau kenal nggak sama teman-teman aku?" Kayak gitu. Terus orang tuanya bilang, "Kamu punya teman? Teman kamu yang mana?" Akhirnya si Risa tuh ngenalin gitu. "Ini Pak, teman aku, Jensen, William, sama Peter kan." Kayak 3 gitu. Nah, habis itu mungkin secara tidak kasat mata orang tuanya nggak bisa ngeliat ya kan. Terus kayak bilang, "Risa, kamu nggak salah, kamu ngomong sama siapa?" Kayak gitu, "Kamu kenalin siapa?" Kayak gitu kan. Akhirnya kata Risanya tuh kayak, "Mama, Papa nggak ngeliat teman aku, mereka orang baik loh, kayak gini-gini." Terus akhirnya orang tuanya tuh ada kayak negative thinking kan, takutnya anak gue kenapa-napa gitu kan Kak. Berarti yang indigo itu ya kayak si Risanya Risanya doang, doang, bukan Risanya doang. mama papahnya Bukan. juga ya Kak ya? Terus akhirnya udahlah, orang tuanya itu kan tetap nyari cara gimana tuh biar si Risa bisa tidak melihat Karena sosok dipikirnya itu. kayak nggak normal aja Iya, kali kayak ya. nggak normal. Akhirnya ya udahlah, setelah 9 tahun kemudian orang tuanya baru nemuin jalan salah satunya, yaitu dengan cara pindah rumah. Nah, pindah rumah ya udah kan pindah ke kota yang lain gitu kan, karena ada dinas keluar kota dari tugas bapaknya ya kan. Akhirnya tuh si Risa ya udahlah mau nggak mau ikut kan. Dan pas lagi mau pindahan tuh dia bilang kayak pamit lah Ke teman-teman hantunya ini, pamit kayak, "Aku pergi dulu ya, aku nggak tinggal di sini lagi, kalian baik-baik ya, nanti kita akan ketemu lagi kok," gitu. Nah, setelah berapa tahun kemudian tuh kayak mungkin kisaran 10 tahunan ya, si Risanya kan udah gede tuh. Akhirnya dia balik lagi ke rumah lamanya dengan tujuan orang tuanya masih di kota yang kemarin itu. Dan dia dititipin sama kakek neneknya dan tantenya buat tinggal di situ. Nah, habis itu ya udah kan. Dia dititipin sendiri atau sama adiknya gitu Kak? Kebetulan Risa udah punya adik. Nah, si adiknya ini juga indigo. Oh, adiknya indigo juga nih. Indigo juga. Adiknya ada berapa tuh adiknya Risa? Satu, Kak? namanya Riri. Si Riri ini juga indigo juga. Tapi dia nggak separah Risa. Oh, nggak separah. Jadi yang paling parah tuh si Risa. Iya, si Risa parah kan. Akhirnya udah tuh. Udah kan pindah kayak gini-gini. Si Risa emang ngeliat 3 arwah yang tadi tuh, bocah itu yang 3. Si Riri juga lihat juga? Enggak, belum. Si Riri tuh malah lihat arwahnya si Asi. Oh, si Asi itu. Tapi yang 3 itu nggak lihat ya? Nggak lihat. Asi itu kan emang awalnya sih
ibunya itu mencari pembantu kan buat jagain mereka kan. Iya, dan ternyata dia hantu juga ya. Asi itu reinkarnasinya hantu si Asi ini kan. Nah si Asi ini tuh dilihat sama Riri itu bentuknya beda, hantu. Sementara di orang tuanya bentuknya manusia. Jadi kayak dua sudut pandang yang berbeda. Terus akhirnya ya udahlah kayak biasa-biasa aja. Nah nggak sengaja si Riri itu melihat sisirnya Asih di tanaman. Kayak di Paku ini gitu loh. Kayak bukannya yang ditancepin kayak gitu. itu ya Kak, di pohon beringin bukan sih? Iya, Yang tapi di situ ya? ditancepin. Ditancepin ya. Iya, ditancepin. Nah, terus karena rasa penasaran si Riri, akhirnya dicabut lah. Diambil sama dia nih, sisirnya Dicabut. nih. Pas dicabut tuh, si Asi tuh di pandangan orang tuanya udah kagak kelihatan lagi. Oh, Jadi kayak gentayangan. Nah, dari film itu sih emang ada pesan moralnya juga sih ya. Ya, jadi bagi diri kita dalam kehidupan tuh, kita tuh harus berani berani dalam ngambil menghadapi ketakutan. Terus berani mengambil resiko dari tantangan yang kita ambil juga. Terus kita harus mengabaikan yang sisi negatif, lebih baik kita harus ambil sisi positifnya ya Kak. Positifnya aja kayak gitu. Wah, cukup menarik banget nih ceritanya si Danur ini ya Kak Alda ya. Kalau dari Kak Devi sendiri apa pesan moralnya? Harus berani sih, benar sih kata Kak Alda, berani dalam menghadapi ketakutan. Kemudian mungkin untuk lebih ke orang tuanya kali ya. Jangan lebih care apa ya, lebih care gitu loh, lebih peduli, jangan terlalu yang kayak workaholic, nggak punya waktu di rumah gitu loh buat anak-anak sih. Itu sih Kak menurut aku. Karena kasihan nanti tumbuh kembangnya si anak tuh kayak ngerasa kesepian gitu. Kesepian tuh secara psikologis juga nggak bagus ya. Iya, secara psikologis juga nggak bagus kan buat si anaknya ini. Jadi dia tuh kayak nyari pelarian kan ujung-ujungnya kan dari film Danur ini kan. Nyari pelarian tuh kayak pengen punya teman karena bisa saling curhat. Sedangkan sama orang tuanya sendiri mereka tuh kayak punya waktu buat cerita. Iya gitu benar kayak gitu. Itu aja sih Kak kalau dari aku Kak. Oke, gitu aja guys dari kita. See you on next podcast. Bye.